adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Selamat datang di ibadah sekolah minggu remaja Jemaat Baji Pamai Maros. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Allahku besar. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu sepanjang hari ya Tuhan. Ya, pada saat ini ya Tuhan, kami boleh datang, beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Hadirlah kiranya di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, agar ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian Alkitab Buku Terindah. Alkitab
adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dari kitab Bilangan pasal 22 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Pembacaan kita terambil dari Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini lewat ibadah kami ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kami membaca Alkitab ya Tuhan, berkati kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami anak-anak sekolah minggu remaja-Mu dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita, kakak ulangi sekali lagi, terdapat dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentu engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu
tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Bileam dan keledainya. Adik-adik yang berada di rumah, mungkin ada dari adik-adik yang di rumah memiliki hewan peliharaan. Ya, seperti ayam, burung, kucing, atau anjing. Ya, kalau kakak memiliki 2 ekor anjing. Bagaimana rasanya memiliki hewan peliharaan? Tentu adik-adik yang memiliki hewan peliharaan pasti akan merasa senang, bukan? Kakak juga merasakan demikian. Karena hewan peliharaan akan membuat rumah terasa ramai. Dan hewan peliharaan kita juga bisa mengajak mereka bermain bersama-sama. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini berkisah tentang seorang bapak bersama keledai peliharaannya. Ada yang sudah pernah melihat keledai secara langsung. Mungkin adik-adik pernah melihat, tapi dari televisi ya. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini, bapak yang dimaksud bersama dengan keledainya adalah Bapak Bileam. Tentu adik-adik masih ingat bukan dengan cerita minggu lalu? Ya, di mana Bapak Bileam didatangi oleh utusan Raja Moab, yaitu Balak, supaya ia mau mengutuki bangsa Israel. Apakah Bileam langsung mengutuki bangsa Israel? Tidak ya, tetapi Bileam hanya mau menaati perintah Tuhan Allah. Nah adik-adik, setelah Bileam mendengar perintah atau firman Tuhan, keesokan paginya ia mempersiapkan diri untuk ikut dengan utusan Raja Balak untuk pergi ke tanah Moab. Oleh sebab itu, ia mempersiapkan seekor keledai betina miliknya yang akan ia jadikan sebagai tunggangan. Nah, keledai ini adalah binatang kesayangan dari Bapak Bileam. Kalau Bapak Bileam mau kemana-mana, pasti dia menggunakan keledai betinanya ini. Akhirnya berangkatlah Bileam dengan menaiki keledainya atau menunggangi keledainya. Dan ia memulai perjalanan menuju ke tanah Moab. Keledai Bileam ini sangat penurut. Sepanjang perjalanan, keledai itu selalu mengikuti perintah Bileam. Tetapi ketika tiba di tengah perjalanan, ada sesuatu yang aneh. Keledai Bileam yang tadinya penurut, tiba-tiba mengambil jalan yang tidak sesuai dengan keinginan Bileam. Keledai itu berusaha menghindari sesuatu, sehingga jalannya menyimpang dan ia masuk ke sebuah ladang. Akhirnya, Bileam segera memukul keledainya dengan tongkatnya, supaya ia kembali ke jalan yang seharusnya ia lewati. Tidak lama setelah itu adik-adik, keledainya kembali berlaku aneh. Ia menekan dirinya ke tembok, sehingga kaki Bapak Bileam terhimpit atau terjepit pada tembok. Kembali, Bileam memukul keledainya itu dengan tongkat karena keanehan yang dilakukan oleh keledainya. Meskipun telah dipukul, ternyata keledainya kembali melakukan hal aneh. Saat Bileam masih berada di atas keledainya, keledai tersebut tiba-tiba menunduk atau bertiarap. Bileam pun marah dan kembali memukul keledainya itu dengan tongkatnya. Apa yang terjadi adik-adik? Keajaiban terjadi. Keledai itu tiba-tiba berbicara kepada Bileam. Katanya, "Mengapa engkau marah kepadaku? Mengapa engkau memukulku hingga 3 kali?" Bileam menjawab, "Engkau membuat aku marah, engkau membuat aku kesal. Meski aku memukulmu dengan tongkat, tetapi engkau tidak menuruti aku. Seandainya aku punya pedang di tanganku, tentulah engkau akan kubunuh sekarang," kata Bileam kepada keledainya. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Menyingkapkan berarti memberi kemampuan kepada Bileam agar ia dapat melihat malaikat Tuhan. Bileam melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus yang ada di tangannya. Lalu Bileam segera berlutut dan sujud.
Kata malaikat itu, keledai itu telah melihat aku dan menyimpang dari jalan itu. Jika ia tidak menyimpang, maka engkau tidak akan selamat. Kata Bileam kepada malaikat Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan, karena aku tidak mengetahui kalau engkau di hadapanku. Jikalau hal yang aku lakukan ini salah, maka aku akan pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam untuk tetap melanjutkan perjalanannya sampai ke tanah Moab. Namun kali ini Bileam harus menurut pada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yaitu perkataan Tuhan harus disampaikan, maka itu juga yang harus disampaikan Bileam. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat bahwa Tuhan Allah kita, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia dapat menggunakan apa saja yang Ia kehendaki untuk menyampaikan firman-Nya. Karena itu, kita harus mendengar suara Tuhan melalui nasihat orang tua, guru sekolah minggu, guru agama, atau guru di sekolah. Saat ini mungkin ada COVID-19 atau virus corona, dan pemerintah menyuruh kita untuk tetap tinggal berada di rumah. Apabila kita keluar dari rumah, kita menggunakan masker dan harus sering mencuci tangan. Semua itu harus kita lakukan, tentu saja. Kita tidak boleh berkeras hati, supaya kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan yang menyelamatkan kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik. Amin. Kita telah mendengarkan cerita Alkitab dan tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat kita akan mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan bagi kami sepanjang seminggu yang lalu. Dan minggu ini ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama meskipun dari rumah saja. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti seminggu yang lalu Tuhan telah memberkati kami, oleh sebab itu ya Tuhan, dalam minggu ke depan ini kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kami. Berikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk melakukan kegiatan kami. Kami berdoa ya Tuhan buat orang tua kami yang senantiasa menjaga, membimbing kami. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Berkati segala usaha pekerjaan yang mereka boleh lakukan. Kami juga berdoa buat segenap keluarga yang ada di rumah kami, oma, opa, maupun saudara-saudara kami atau siapapun yang tinggal bersama kami juga ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik yang berada di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami,
Berkati kehidupan mereka, berkati dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan itu kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan buat Ibu Pendeta kami yang senantiasa melayani kami di gereja. Berkati hamba-Mu dalam segenap aktivitasnya. Berkati juga keluarganya ya Tuhan. Bapa yang baik yang berada di dalam kerajaan surga, kami juga teringat ya Tuhan, buat teman-teman kami yang mungkin tidak sempat mengikuti ibadah pada saat ini. Berkati mereka semua ya Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Dan jika ada yang dalam pergumulan, Tuhan lepaskan pergumulan mereka. Yang malas, Engkau ketuk pintu hatinya supaya di minggu depan boleh mengikuti ibadah seperti saat ini. Bapa yang baik yang berada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya apa yang terjadi pada saat ini di mana ada pandemik virus corona. Tuhan menolong dan memberkati penanganan virus corona ini. Biarlah ya Tuhan, orang-orang yang terpapar boleh segera pulih, boleh segera sembuh, dan mereka boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat tenaga medis yang senantiasa melayani orang-orang yang sakit. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka, memberikan semangat untuk tetap melayani masyarakat yang sedang sakit atau terpapar virus corona. Berkati juga pemerintah kami ya Tuhan yang senantiasa memikirkan penanganan virus corona ini. Mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin kami yang ada di daerah Maros. Kiranya Tuhan memberkati mereka sesuai dengan tugas tanggung jawab mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan buat sekolah kami, meskipun kami sementara melakukan sekolah online atau berada di rumah, tetapi Tuhan memampukan kami untuk memahami materi demi materi yang disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati guru-guru kami juga, ya Tuhan, supaya mereka dapat menjelaskan kepada kami dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmat, sehingga kami anak-anak-Mu boleh memahami setiap pelajaran yang diberikan. Terima kasih Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam ibadah ini juga ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan ini nilainya tidak seberapa, tetapi kiranya Tuhan memberkati. Biarlah apa yang tersisa juga pada kami ya Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong kami untuk mempergunakannya sebaik mungkin. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu remaja kita pada saat ini. Untuk itu, dengan sikap berdoa, mari kita memuji Tuhan dari kidung pujian, Bapa terima kasih. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Demikianlah ibadah sekolah minggu remaja kita pada hari ini. Untuk adik-adik yang masih beraktivitas di rumah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Dan bagi adik-adik yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk memakai masker dan menjaga jarak fisik. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.